wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Ira Septi Sulastiana. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mengulas materi yang telah dipelajari minggu kemarin. Nah, kemarin itu kita mempelajari tentang unsur-unsur dalam film. Nah, unsur-unsur dalam film itu terbagi ada dua. Yang pertama itu unsur naratif. Nah, apa sih unsur naratif itu? Nah, unsur naratif ini bagian dari ngurusin isi cerita filmnya. Bisa dibilang ini daging dari film isinya. Nah, yang pertama itu alur cerita. Jalan cerita dari awal sampai akhir termasuk konflik dan penyelesaiannya. Nah, yang kedua itu tokoh, karakter-karakter yang ada di film, baik yang baik maupun yang jahat. Nah, yang ketiga itu latar atau tempat dan waktu kejadian dalam cerita, bisa di masa lalu, masa depan, atau tempat fiktif. Nah, yang selanjutnya itu kostum. Nah, kostum itu pakaian yang dipakai tokoh, biasanya disesuaikan sama latar dan karakternya. Nah, yang selanjutnya itu ada pemeran. Nah, orang-orang yang memerankan tokoh-tokoh tadi atau aktor dan aktrisnya. Nah, intinya unsur naratif itu yang bikin kita ngerti ceritanya dan bisa ikut ngerasain emosi tokohnya gitu. Nah, yang kedua itu yaitu sinematik. Nah, atau gaya visual dan teknik. Nah, kalau ini itu lebih ke cara penyampaiannya cerita lewat visual dan suara isinya. Nah, yang pertama itu di dalam unsur sinematik itu yang pertama sudut kamera. Nah, gimana cara kamera mengambil gambar gitu ya. Dari atas, bawah, dekat, jauh, semua ngaruh ke kesan yang ditimbulkan. Nah, yang selanjutnya itu pencahayaan gitu ya. Cahaya bisa dibikin suasana jadi tegang, romantis, atau misterius gitu. Nah, selanjutnya itu ada musik, lagu atau suara latar yang mendukung emosi dalam adegannya gitu. Nah, selanjutnya itu ada editing. Nah, cara memotong cara potongan-potongan gambar disusun transisi antar agenda, efek visual atau lain-lainnya. Nah, unsur sinematik ini yang bikin film itu jadi lebih berasa gitu ya. Bukan cuman cerita tapi juga pengalaman visual dan emosional. Nah, selanjutnya itu kemarin itu kita juga membahas tentang divisi dalam film. Nah, apa sih? Yang pertama itu ada departemen artistik. Nah, ini tuh tim yang ngurusin tampilan visual dan nuansa film gitu. Mereka pikirin yang pertama itu desain set gitu ya, lokasi syuting atau kayak gimana gitu. Nah, yang kedua itu kostum atau baju yang dipakai si tokohnya gitu. Nah, yang ketiga itu properti. Nah, barang-barang yang dipakai di agenda gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada make up atau stylist lah. Nah, ya pokoknya itu mereka dibikin kelihatan keren gitu ya, sesuai sama cerita atau film berlatar zaman dulu. Uh, Mereka yang bikin suasananya merasa jadul gitu. Yang kedua itu ada departemen kamera gitu ya. Nah, ini itu tim pegang alat-alat perekam gitu. Tugas mereka itu kayak yang pertama atur sudut pengambilan gambar, yang kedua
pilihan lensa yang pas gitu. Yang ketiga itu bikin gerakan kamera yang dramatis atau halus gitu ya. Nah, mereka itu yang bikin adegan jadi enak ditonton gitu ya. Punya feel yang kuat. Biasanya adegan sedih bisa diambil dari dekat biar ekspresi wajah kelihatan jelas gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada departemen pasca produksi. Nah, kalau syuting udah kelar gitu, tim ini tuh turun tangan gitu ya. Mereka ngurus yang pertama itu ada editing video. Nah, editing video ini tuh potong-potong adegan, susun ulang gitu ya. Nah, yang kedua itu tambah musik latar gitu ya. Yang ketiga itu efek visual kalau ada gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu koreksi warna biar filmnya konsisten gitu ya. Nah, intinya itu mereka itu bikin hasil akhir film jadi mulus dan siap tayang gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada editing. Nah, jenis-jenis editing bisa itu yang pertama syuting. Nah, potong-potong adegan ganti dari satu set ke set lainnya yang paling dasar gitu ya. Selanjutnya itu ada biar alur cerita itu kelihatan mulus dan logis. Misalnya toko jalan keluar rumah gitu. Terus di set berikutnya udah dijalanin nggak bikin bingung gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada cross shooting. Nampilin dua kejadian yang terjadi di waktu bersamaan gitu, tapi di tempat berbeda. Nah, bikin tegang gitu ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.